Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arto Melkisedek Lilong, NIM 2051011. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, semester 3 dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu statistik dan geometri. Baik teman-teman, jadi soal yang diberikan ada 2 nomor, yaitu nomor 1. Diketahui data sebagai berikut: 6, 4, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Ditanya rata-rata mean, median, modus, varians, logam, dan simpan bako. Jawab 1. Rata-rata mean. Rata-rata mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Rumus rata-rata mean adalah sebagai berikut: X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik Xn per N. Keterangan: X bar sama dengan rata-rata mean X1, X2, X3, X4, dan Xn sama dengan data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, dan data N sama dengan banyaknya data. Maka rata-rata mean dari data di atas adalah X bar sama dengan 6 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 per 11. X bar sama dengan 61 per 11 sama dengan 5,54. Jadi, rata-rata atau mean dari data di atas adalah 5,54. Nomor 2, median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus median data ganjil adalah ME sama dengan X N tambah 1 per Z sama dengan. Sebelum menentukan median, terlebih dahulu kita urutkan data dari yang terkecil hingga data paling terbesar. Maka data sebagai berikut: 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Maka kita memperoleh mediannya adalah sebagai berikut: ME sama dengan X 11 tambah 1 per Z. ME sama dengan X6. Jadi median dari data di atas adalah 6. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Untuk menentukan modus, maka urutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Maka diperoleh data sebagai berikut: 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Modus dari data di atas adalah 6, karena 6 munculnya lebih sering, yaitu sebanyak 5 kali. 4. Variansi atau ragam. Rumus variansi adalah sebagai berikut: X kuadrat sama dengan delta X1 kurang X kuadrat per N. Diketahui X bar sama dengan 5,54 N sama dengan 11. S kuadrat sama dengan 6 kurang 5,54 kuadrat tambah 6 kurang 5,54 kuadrat tambah 4 kurang 5,54 kuadrat tambah 6 kurang 5,54 kuadrat tambah 2 kurang 5,54 kuadrat tambah 5 kurang 5,54 kuadrat tambah 5 kurang 5,54 kuadrat tambah 6 kurang 5,54 kuadrat tambah 7 kurang 5,54 kuadrat tambah 6 kurang 54 kuadrat tambah 8 kurang 5,54 kuadrat. S kuadrat sama dengan 0,46 kuadrat tambah 0,46 kuadrat tambah
min 1 tambah min 1,54 kuadrat tambah 0,46 kuadrat tambah min 3,54 kuadrat tambah min 0,54 kuadrat tambah min 5,54 kuadrat tambah 0,46 tambah 0,46 kuadrat tambah 1,46 kuadrat tambah 0,46 kuadrat tambah 0,46 kuadrat tambah 2,46 kuadrat. S kuadrat sama dengan 0,2116 tambah 0,2116 tambah 2,3216 tambah 0,2116 tambah 12,53 tambah 12,53 16 12,5316 tambah 0,2916 tambah 30,6916 tambah 2116 tambah 2,1316 tambah 0,2116 tambah 6,0516 per 11. S kuadrat sama dengan 55,1276 per 11 sama dengan 5,0116. Jadi diperoleh variansi dari data di atas adalah 5,0116. 5. Simpan baku. S kuadrat sama dengan akar delta x1 kurang x bar kuadrat per n. S kuadrat sama dengan akar 55,1276 dikali 3 per 11. S kuadrat sama dengan akar 5,0116 sama dengan 2,2386. Jadi simpangan bakunya adalah 2,2386. Kita masuk dalam soal yang kedua. Perbedaan uji T dan uji S. Perbedaan uji T dan uji C. 1. Uji T mengacu pada jenis uji parametrik yang diterapkan untuk mendefinisikan bagaimana cara dua set dan berbeda satu sama lain ketika varians tidak diketahui. Sedangkan uji set menyiratkan tes yang memastikan apakah rata-rata dua set data berbeda satu sama lain ketika variansnya diberikan. Yang kedua, uji T berdasarkan pada distribusi. Yang kedua, uji T berdasarkan pada distribusi siswa T, sedangkan uji set berdasarkan distribusi normal. Yang ketiga, variansi populasi pada uji T tidak diketahui, sedangkan variansi pada uji set diketahui. 4. Variansi populasi pada uji set tidak diketahui, sedangkan pada uji set diketahui. 5. Ukuran sampel uji T kecil, sedangkan uji set lebih besar. Contoh soal T. Dilakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA berdasarkan literatur. Terdahulu rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Lakukan hipotesis uji T satu sampel. 1. Tentukan hipotesis 0 dan hipotesis 5. Alternatif HO.2 mu 0 sama dengan tinggi badan sampel adalah 170 cm. HO.2 mu 0 bukan sama dengan 170, tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. 2. Tentukan tingkat signifikasi alfa dan daerah penolakan. Alfa sama dengan 0,025%. Uji dua arah. Derajat kebebasan N
kurang 1 sama dengan 19. Karena merupakan uji dua simpel, maka T, 0 karena merupakan uji dua sampel, maka T 0,025,19 sama dengan 2,0930 sama dengan 2,093020 sama dengan 2,093020. Daerah penolakan tolak H0 jika T0 lebih kecil dari T 0,025 atau T0 lebih besar T, atau T0 lebih besar dari T 0,02519 atau T0 lebih besar 2,093020. Desilane atau T0 lebih besar dari 2,093020. Gasal menolak HO jika min T 0,025 lebih kecil T 0 lebih kecil T 0,025,19 atau min 2,0930 atau min 2,093020 lebih kecil TO lebih kecil 2,093030 lebih kecil dari 2,093020.